Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hamid Hilmi. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana suatu perusahaan ekspedisi menerapkan suatu sistem integrasi untuk mengatasi dari permasalahan yang dihadapinya, yakni UPS. Belum menuju pembahasan yang lebih jauh, kita perlu mengenal apa yang dimaksud UPS dan siapa itu UPS. Perlu diketahui kalau UPS merupakan suatu singkatan akronim dari United Parcel Service atau suatu perusahaan ekspedisi yang ada di Amerika Serikat, di mana perusahaan ekspedisi tersebut berfokus dalam pengiriman atau memiliki armada darat sebagai media untuk mengantarkan barang-barangnya, barang-barang konsum, barang-barang dari customer-nya. Nah, di awal saya sempat menyinggung di mana UPS memiliki sebuah problem yang harus mereka selesaikan. Apakah? Seperti apakah problem itu? Mari kita lihat. Di sini kita bisa melihat bahwa pada tahun 1980, tepatnya pada pertengahan 1980, pangsa pasar UPS mengalami kemunduran di mana mereka terganggu. Hal ini disebabkan dengan adanya FedEx yang masuk sebagai perusahaan ekspedisi yang baru, yang mereka dapat saat itu mengambil banyak customer dari UPS. Padahal UPS dan FedEx masing-masing merupakan perusahaan yang memiliki pasar dan customer-nya masing-masing. Di mana FedEx lebih bercenderung untuk menggunakan armada udara sebagai pengirimannya. Sedangkan UPS cenderung untuk menggunakan armada darat. Tentunya mereka memiliki perbedaan jelas, mereka memiliki perbedaan pasar dan perbedaan customer, di mana sisi lain mengincar untuk mendapatkan cost yang lebih rendah, sedangkan di sisi lain orang lain akan mendapatkan pengiriman yang lebih cepat menggunakan armada udara. Akan tetapi, mengapa FedEx dapat mengambil customer dari UPS sehingga pangsa UPS dapat terganggu? FedEx, mereka dapat melakukan hal ini dikarenakan mereka telah menerapkan dan mereka akrab dengan teknologi yang membuat perusahaan atau bisnis mereka menjadi lebih produktif, efisiensi, serta mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada customer. Tentunya hal ini menjadi sebuah daya tarik untuk pelanggan. Nggak mau dilayani dengan baik, pastinya pelanggan akan mencari ini juga. Pelayanan yang baik menjadi suatu incaran dari setiap pelanggan, dan FedEx mengetahui. UPS tak lama kemudian akhirnya menyadari bahwa mereka perlu untuk mengintegrasikan atau mereka perlu menggunakan suatu teknologi sistem yang terintegrasi. Nah, apakah mereka hanya memiliki masalah dengan FedEx? Ternyata tidak. UPS juga memiliki masalah yang lain, yaitu masalah internal. UPS memiliki beberapa masalah internal di mana seperti masalah pengiriman barang. Masalah pengiriman barang ini terjadi dikarenakan adanya mereka masih menggunakan penulisan atau penginputan data secara manual dengan yang tertulis. Kesalahan dalam penulisan tersebut yang mengakibatkan pengiriman barang atau penerimaan barang jadi kesalahan. Tapi untuk kebanyakan kasus yang terjadi, yang dilaporkan, pengiriman barang seringkali terdapat kesalahan dalam mereka salah untuk memasukkan barang tersebut
pada armada yang tidak seharusnya tercantum pada alamat tersebut. Seperti contoh, UPS, seperti contoh, suatu barang A yang harus dikirim ke California masuk ke truk B, di mana truk B akan pergi ke Washington. Hal ini tentunya akan merugikan dua pihak, baik UPS ataupun pihak customer, yang mereka akan lebih lama untuk menunggu barang datang. Begitu juga saat menerima barang dari customer, mereka juga memiliki masalah, dikarenakan informasi yang berpindah dari customer, seperti barang atas nama orang ini, barang atas nama Mr. John, akan dikirimkan ke Los Angeles atau Chicago. Tapi karena kan adanya kesalahan atau human error, terjadilah suatu kesalahan. Dan untuk permasalahan yang lain, ditimbulkan atau dikeluhkan oleh customer-customer dari UPS, di mana mereka mengeluh untuk susah atau melacak barang-barang yang mereka kirim ataupun yang akan mereka terima. Sebenarnya hal ini bisa saja, cuma prosesnya memiliki waktu yang lama. Dan tentunya akan ada banyak sekali pertanyaan yang serupa. Sedangkan customer service serta teknisi dari UPS tidak mungkin untuk menanggapi seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal ini sangatlah mendorong UPS, urgenitas dari UPS untuk memberikan atau menerapkan sistem yang terintegrasi pada mereka. Akan tapi, apakah menerapkan suatu sistem yang terintegrasi tersebut seperti membalikkan telapak tangan? Tentunya hal tersebut tidak. Hal ini dikarenakan untuk suatu UPS yang dulunya merupakan suatu perusahaan yang telah mengakuisisi sebanyak 30 perusahaan, hal ini tidak akan mudah. Dikatakan mereka juga perlu menerapkan, dan mengintegrasikan kepada 30 perusahaan tersebut. Yang artinya proses integrasi yang dilakukan UPS akan menjadi lebih rumit. Apakah mustahil bagi UPS untuk menerapkan sistem integrasi? Jawabannya adalah tidak. Mereka bisa melakukannya. Bagaimana caranya? Pertama, UPS melakukan tindakan di mana mereka mengidentifikasi serta menganalisis kompetensi bisnis yang dapat mereka gali. Mereka menggunakan SWOT untuk menganalisis kekuatan, potensi kelemahan mereka juga, serta opportunity atau kesempatan, potensi, serta ancaman yang merupakan threat dalam ketika mereka mengintegrasikan sistem. Hal ini mereka lakukan untuk sebagai acuan atau petunjuk dalam mengambil keputusan ke depannya. Apa yang harus dilakukan oleh UPS. Lalu, di saat ini, selanjutnya adalah di mana UPS yang dilakukan oleh UPS yaitu dengan menerapkan 2 modul ERP dari Oracle, yaitu Human Resource dan Finance. Dan dengan mereka menerapkan 2 modul ini, mereka mendapatkan respon yang positif di mana mereka dapat melakukan saving their money. Mereka dapat mengefisiensikan biaya yang tinggi yang akhirnya dapat mereka gunakan untuk melakukan investasi berikutnya, untuk mengembangkan serta menambahkan software baru yang dapat digunakan perusahaan serta pelanggan. Hal ini tentunya bisa dilakukan dikarenakan adanya
dikarenakan adanya hal-hal seperti ini. Bagaimana mereka dapat menjalankan semua itu? Kayak hal untuk suatu perusahaan yang besar, mengintegrasikan ke 30 perusahaan bukan hal yang susah. Dari tindakan pertama UPS yang dilakukan, sudah dapat dilihat di mana mereka memperhatikan dan memastikan apakah sistem atau aplikasi yang akan mereka terapkan sesuai dengan arsitektur atau proses bisnis yang dilaksanakan oleh UPS. Secara umum, faktor telah berkontribusi pada keberhasilan serta integrasi. Selain itu, selain dari di mana mereka perlu mempersiapkan serta memperhatikan dari hal tersebut, saat mereka melakukan eksekusi, yaitu dengan menerapkan, mereka memiliki suatu budaya perusahaan yang baik. Budaya tersebut adalah komunikasi yang terbuka, serta komitmen untuk melatih atau komitmen pelatihan. Dengan UPS, saat menambahkan software atau mendevelop suatu software yang baru, mereka tentunya akan mentraining pegawai-pegawai mereka untuk dapat mengoperasikan software tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada pelaksanaan dari sistem terintegrasi atau sistem yang akan dijalankan. Nah, dari semua hal yang dilakukan UPS, tentunya membuahkan hasil yang harum untuk UPS. UPS telah meningkatkan pelayanan serta tentunya telah memuaskan pelanggan-pelanggan mereka dikarenakan fitur tracking yang real time di mana pelanggan dapat mendapatkan data-data mereka secara real time dan juga cepat. Akhirnya mereka dapat mengetahui posisi serta di manakah parcel atau barang mereka sedang dikirim atau yang kapan mereka akan menerima barang tersebut. Kemudian dapat juga suatu layanan yang mengkhususkan bagi pelanggan untuk mereka mendapatkan suatu perlakuan khusus ketika lokasi atau letak pengiriman mereka juga memiliki suatu letak yang khusus. Hal ini tentunya akan mempermudah atau meningkatkan kenyamanan pengguna dalam UPS untuk menggunakan UPS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan merupakan UPS telah berjuang untuk bagaimana mereka mengatasi permasalahan tersebut. Dan tentunya mereka dapat melakukan hal tersebut dengan mudah. Dan tidak juga mudah, tapi mereka dapat melakukan hal tersebut dengan usaha-usaha mereka. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.